tips bagaimana mempersiapkan menjelang sidang ya, dari mulai persiapan, terus saat presentasi sidang skripsi, dan bagaimana sikap kita saat menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi ada 3 hal yang akan saya jelaskan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mempersiapkan menjelang sidang ya, dari mulai persiapan, terus saat presentasi sidang skripsi, dan bagaimana sikap kita saat menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi ada 3 hal yang akan saya jelaskan di sini. Ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua ya. Tentu mahasiswa saat menjelang sidang ini akan merasa khawatir dan bingung ya. Nah, maka dari itu video ini mudah-mudahan bisa memberikan solusi kepada teman-teman semua dan bisa membantu kepada kalian semua. Nah ya, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tahapan persiapan ya. Berarti menjelang sidang skripsi. Tahapan persiapan ini tentu harus dipersiapkan dengan baik oleh teman-teman semua. Yang pertama, saat persiapan ya, teman-teman harus menguasai skripsi teman-teman. Ya, artinya harus sudah paham betul skripsi teman-teman tentang apa, hasilnya bagaimana, terus rekomendasinya akan seperti apa ya. Tentu ini kalau misalnya teman-teman mengerjakan skripsi dengan baik dan benar di awal, dari mulai proses pengajuan judul sampai dengan bab 5, kesimpulan dan saran, ini tidak akan terlalu sulit ya, karena selama proses bimbingan dengan pembimbing itu kan dipelajari sebetulnya skripsi itu ya. Kurang lebih ya 6 bulan teman-teman berkutat dengan skripsi, masa sih tidak menguasai skripsi ya. Jadi sebelum menjelang sidang ya, teman-teman harus bisa menguasai materi skripsi. Dan ini bukan sesuatu hal yang sulit, karena idealnya harus sudah dipahami. Karena kalau misalnya di awal teman-teman sudah tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur mengerjakan skripsinya, atau bahkan dibuatkan oleh joki, ya ini agak sulit ya untuk menguasai materi skripsi. Jadi untuk penguasaan materi skripsi tentu tidak menjadi hal yang begitu ditakuti ya, karena dalam prosesnya harusnya sudah dipahami. Kemudian yang kedua, tentu harus menyiapkan mental ya. Tidak jarang mahasiswa saat menjelang skripsi ini merasa cemas, merasa khawatir, dan merasa takut mungkin ya. Itu hal yang wajar sebetulnya, tinggal kita bagaimana memanage mental kita, bagaimana kita mempersiapkan mental kita, bahkan bagaimana kita bisa memanage stres kita ya. Nah, beberapa cara kita harus yakin. Pertama harus pede bahwa kalau misalnya materi udah dikuasai, sebetulnya rasa percaya diri itu akan muncul ya. Sehingga untuk masalah mental ini akan sedikit menguat saat teman-teman menguasai materi skripsi teman-teman. Harus yakin kita bisa, terus harus sudah siap, dan jangan lupa berdoa ya. Kemudian cari tahu kepada teman-teman seperti apa, teman-teman yang sudah melaksanakan sidang skripsi seperti apa. Nah ini ya, itu yang kedua, harus menyiapkan mental. Kemudian yang ketiga adalah kenali dosen penguji. Nah ini sudah saya buatkan videonya. Ini sangat penting sekali teman-teman ketahui siapa penguji teman-teman, karakternya bagaimana cara dia mengkritik, memberikan pertanyaan dan lain-lain. Informasi-informasi itu harus sudah mulai teman-teman cari ya. Di video sebelumnya saya sudah buat bagaimana cara mengenali karakter dosen penguji. Silahkan diklik ya, ini saya akan kasih link di atas, dan di deskripsi juga akan saya taruh linknya.
Nah, selanjutnya yang keempat, kita harus sudah mulai menyusun slide skripsi kita dengan baik. Nah, ini yang kadang mahasiswa abaikan ya, membuat slide skripsi kadang di akhir, besok mau sidang, malam baru menyusun slide skripsi. Seharusnya membuat slide skripsi ini jangan di akhir, harus saat teman-teman beres bab 1 sudah masukkan ke dalam slide skripsi, beres bab 2 masukkan ke slide skripsi, sehingga ada waktu buat teman-teman untuk mempelajari slide skripsi dan berlatih. Nah, kebanyakan mahasiswa saat menyusun slide skripsi ini H-1 atau bahkan ya malamnya sampai tidak tidur membuat slide skripsi buat besok presentasi. Nah, itu kebiasaan yang kurang baik ya. Saran saya, slide skripsi ini harus disiapkan jauh-jauh hari ya. Jadi tidak kesannya tidak terlalu terburu-buru. Saya sudah buatkan juga videonya bagaimana membuat slide skripsi yang baik. Saya akan taruh lagi linknya di bawah ya, di deskripsi, dan di link di atas teman-teman bisa klik. Nah, setelah teman-teman ada slide skripsi, tentu harus melakukan latihan. Nah, ini latihan ini penting ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya teman-teman besoknya mau sidang, malamnya baru buat slide skripsi. Nah, latihan presentasi ini penting ya, supaya teman-teman bisa memberikan satu performa atau satu performance yang baik di depan para penguji. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya sudah ada slide, teman-teman bisa melakukan latihan presentasi ya. Bisa di depan cermin kita melakukan presentasi, bisa kita meminta bantuan teman untuk mengkoreksi cara presentasi kita, atau bahkan minta bantuan pembimbing ya. Simulasi presentasi akan bagaimana kalau misalnya pembimbing berkenan untuk memberikan masukan dan menilai teman-teman, ya itu lebih baik lagi. Nah, sampai latihan itu persiapannya. Jadi saat melakukan persiapan sidang skripsi, pertama tentu kuasai materi, kemudian yang kedua harus menyiapkan mental, yang ketiga kenali dulu siapa dosennya, yang keempat sudah siapkan slide presentasi, dan yang kelima latihan presentasi. Nah, itu ada di tahap persiapan. Kemudian tahapan yang kedua adalah saat presentasinya nih ya. Setelah anggaplah persiapan udah oke, baru kita masuk ke dalam saat menyajikan presentasinya ya. Tahapan membawakan presentasinya di saat sidang skripsi. Ada 3 garis besar yang saya akan sampaikan. Pertama, pembukaan saat presentasi. Yang kedua, menjelaskan isi presentasi. Kemudian yang ketiga adalah menutup presentasi. Kalau misalnya teman-teman sering melakukan presentasi di kelas, ini sangat berguna sekali saat melakukan presentasi sidang skripsi ya. Perlu diketahui bahwa saat melakukan presentasi ini adalah formal dan sifatnya ilmiah, jadi harus menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan konteks saat sidang skripsi. Itu perlu diketahui ya. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, ada tahap pembukaan. Saya memaklumi kalau misalnya saat memulai satu pembukaan presentasi ada rasa nervous, gugup, itu hal yang biasa. Namun ini bisa kita manage ya. Tentu salah satunya adalah kita harus yakin kita mampu melakukan presentasi dengan baik. Keyakinan itu datang dari kesiapan yang baik juga dan pemahaman materi yang baik. Ya, jadi pemahaman materi itu akan menumbuhkan rasa percaya diri teman-teman saat melakukan presentasi. Nah, saat membuka presentasi ini tentu harus dibuka dengan penuh keyakinan ya. Tentu santun ya, sesuai dengan konteks di dalam sidang skripsi itu. Jangan terlalu over confident. Kita yakin tapi gak terlalu over confident. Seperti biasa, mulai dari ucapan salam, ucapan terima kasih, kemudian menyampaikan poin-poin yang akan disampaikan nanti, yang akan dibahas nanti, dan jangan lupa body language itu harus diperhatikan juga ya. Body language
akan menentukan mempertegas kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Nah, ini saya akan memberikan contoh. Ini hanya contoh sederhana aja ya. Teman-teman bisa menggunakan skrip lain ataupun pakai skrip ini sih gak masalah ya. Contoh misalnya ya, kita dari mulai pembukaan salam sampai dengan pengantar masuk ke isi. Contohnya seperti ini teman-teman ya, silahkan disimak dan saya akan berikan skripnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji. Teman-teman bisa menyebutkan nama masing-masing dan gelarnya yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan skripsi yang berjudul Pengaruh X terhadap Y. Nah, itu contoh sederhana. Sebelum itu, teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Misalnya pada hari ini, Senin, tanggal sekian, tahun sekian, saya, nama teman-teman sebutkan, dari prodi mana, lalu masuk ke skrip yang tadi, itu bisa ya. Nanti bisa teman-teman atur ya. Ya itu contoh, salah satu contohnya seperti itu. Nah, setelah menyampaikan tadi yang saya berikan, contoh yang saya berikan tadi, kita bisa melanjutkan dengan menjelaskan poin-poin atau hal-hal utama yang akan disampaikan atau yang akan dibahas di presentasi teman-teman semua. Ini contohnya ya. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Pertama, tentang alasan pemilihan judul yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kedua, tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, subjek penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang ketiga, tentang hasil penelitian yang akan memaparkan hasil temuan selama melakukan penelitian. Nah, itu contoh ya. Nah, itu contoh. Gak harus sama sih, cuman ya kurang lebih seperti itu. Itu tahapan di bagian pembukaan presentasi skripsi. Kemudian tahapan yang kedua masuk menjelaskan isi presentasi skripsi ya. Tentu setelah pembukaan masuk ke isi skripsinya. Di tahapan ini kita harus menjelaskan skripsi kita sesuai dengan tadi ya, plot tadi yang kita sampaikan, poin-poin tadi, dari mulai tadi kan kita mulai misalnya alasan pemilihan judul sampai seterusnya. Nah, itu harus sesuai saat penjelasan isi. Jadi terstruktur dan jelas. Intinya itu, terstruktur dan jelas. Itu di bagian penjelasan isi presentasi skripsi. Kemudian bagian terakhir adalah menutup presentasi skripsi. Di bagian ini kita harus menyimpulkan dan memberikan saran atau rekomendasi. Tentu ini teman-teman yang lebih tahu ya, karena peneliti sendiri yang lebih tahu di sini. Nah, itu adalah bagian membawakan presentasi skripsi. Setelah itu biasanya ada sesi tanya jawab. Nah, apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman? Nah, di dalam sesi ini ada 3 strategi ya. Ada 3 strategi. Ini secara umum saja. Dan sebetulnya saya sudah membuatkan videonya juga mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan penguji. Silahkan dicek lagi di video sebelumnya. Saya akan taruh linknya di deskripsi dan di atas ya. Nah, 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kalian harus menjadi pendengar yang aktif. Artinya saat ada saran dari penguji ataupun ada pertanyaan, jangan sekali-kali memotong pembicaraan. Yaitu ya, jadi pendengar yang aktif. Kemudian yang kedua, ambil jeda. Nah, maksudnya begini, saat ada pertanyaan dari penguji, kita tidak langsung serobot gitu ya jawab, meskipun kita tahu jawabannya. 1 detik atau sampai 3 detik kita ambil jeda dan ucapkan terima kasih kepada penanya, kemudian kita jelaskan atau jawab ya.
Jadi tidak langsung terburu-buru, seolah-olah kesannya memotong pembicaraan dan seolah-olah kita langsung ngerti dari pertanyaan itu. Kita gak boleh menunjukkan hal itu ya. Jadi ambillah jeda sebelum kita berbicara. Yang ketiga, berikan jawaban dengan penuh keyakinan. Nah ini penting sekali ya, kalau kita gak yakin ini jadi dipertanyakan. Maka dari itu kuncinya adalah menguasai topik skripsi teman-teman semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.